Ada nggak yang dipasang di payudara? Ada juga, jadi supaya payudara tersebut terlihat menawan gitu, apa namanya, menggemaskan atau gimana. Sebenarnya tidak ada wanita jelek di dunia ini. Yang ada cuma wanita yang tidak tahu bagaimana mempercantik diri. Dan wajah yang cantik itu relatif ya. Tetapi tubuh yang indah itulah yang sangat mengesankan gitu. Bagaimana sih Ki memperindah tubuh wanita itu? Sekarang ini banyak ya apa namanya tempat-tempat untuk mempercantik diri seperti salon ya, sauna, spa, terus juga tempat-tempat olahraga seperti fitness ya. Itu bisa nge-gym bisa merubah postur tubuh ataupun postur apa namanya yang penampilan supaya lebih terlihat mengesankan gitu, terlihat lebih cantik. Tidak sedikit ya jasa-jasa kecantikan yang membuka ya, seperti salon-salon apa namanya bulu mata, keriting bulu mata atau sulam alis. Begitupun dengan apa namanya herbal ya, yang kemungkinan bisa memperbesar payudara gitu. Dan saya kira selama wanita itu ingin tampil lebih cantik, kalau dia berusaha untuk memperbaharui tubuhnya, dia tentu bisa ya. Yang tampak terlihat jelek itu sebenarnya orang yang tidak mau berusaha untuk mempercantik dirinya ya, mempercantik dirinya maupun tubuhnya ya. Ada nggak Ki tempat mistik atau tempat-tempat yang dijadikan untuk mempercantik diri gitu? Mempercantik diri ya, betul Ki. Itu biasanya tempat-tempat untuk mempercantik diri dalam dunia mistik itu biasanya tempat-tempat mandi ya, seperti Sumur 7, Sumur apa Kejayaan begitu. Tapi hati-hati di situ, kadang-kadang sang apa namanya juru kunci itu mengintip ya. Hati-hati yang mengintip. Terus Ki, itu mereka di tempat itu bisa berhari-hari apa berminggu-minggu atau berbulan-bulan Ki? Itu tergantung petunjuk dari juru kuncinya. Kalau memang juru kuncinya menyarankan untuk bertapa berhari-hari, ya kita harus lakukan ya. Ataupun cukup mandi atau pasang susuk segala macam yang instan gitu, itu juga ada ya. Apa sih Ki perbedaannya antara susuk dan pengasihan? Kalau susuk itu melalui bantuan praktisi ya. Praktisi artinya ada satu barang yang harus dimasukkan ke dalam tubuh ya, termasuk ada jenis gabah, ada jenis buah-buahan seperti apa kembang-kembang kantil, ada juga yang bentuk berlian, emas ataupun intan ya. Iya. Itu biasanya dipasang di mana Ki? Saya kira tergantung ya, tergantung praktisi maupun para pasien yang datang. Misalkan kalau dia ingin lebih menarik, misalkan di wilayah pantat ya, mungkin dia harus pasang di pantat. Kalau seandainya dia ingin apa bicaranya sekali meminta dia langsung diberikan, itu biasanya di bibir ataupun di alis ya, supaya orang tuh ngelihatnya apa namanya terpesona gitu ya. Iya. Ada nggak yang dipasang di payudara? Ada juga, jadi supaya payudara tersebut terlihat menawan gitu, apa namanya menggemaskan atau gimana. Kencang gitu ya Ki? Iya kencang. Kalau kencang ya kencang atau membesarkan itu nggak pakai susuk. Biasanya ada jenis ramuan yang remas-remas gitu ya, dibalutkan gitu dengan secara rutin, itu kemungkinan besar ya. Itu ada bantuan dengan sama praktisi apa sendiri Ki? Saya pernah juga ya melakukan namanya pemijatan. Enggak pemijatan. Saya pernah membuat satu ramuan yang memang ramuan tersebut khusus untuk memperbesar payudara ya. Itu diremas sama Aki? Ya enggak dong. Jadi gini. Jadi saya berikan ramuan yang memang kalau rutinitas dipakai, itu ramuan itu dalam waktu 1 bulan itu bisa besar ya, sebulan lebih lah. Nanti apa kita berikan ramuannya itu mungkin 3 sampai 4 botol ya. Oh, berarti bisa untuk yang susunya rayut bisa Ki? Yang peot bisa, yang kecil bisa membesar. Oh, nah, iya.
Yang datang ke tempat saya itu tidak mesti orang yang memang masih single ya, tidak masih perawan. Tetapi dari berbagai ragam ya, antara perawan, janda maupun yang punya suami pun pada ingin mempercantik tubuhnya gitu. Akhirnya dia membeli produk saya gitu. Dan 3 orang itu perawan, janda maupun yang punya suami supaya suaminya lebih sayang gitu. Itu produknya berbentuk krim, cairan, minyak, apa gimana Ki? Bentuknya saya buat supaya lebih tidak lengket, tidak berbau. Saya buatkan satu produk yang herbal ya, terbuat dari pohon-pohonan ataupun akar-akaran maupun daun ya. Itu dijamin pasti membesar payudaranya. Nah, itu dia kalau seumpama bagus prosesnya itu cepat ya. Setelah saya berikan ramuan, mereka tuh datang komplain ya ke tempat saya. Yang pertama memang yang punya suami, gimana Bu? Apakah sudah berhasil? Iya saya bingung Pak katanya. Yang gede bukan susunya tapi pentilnya. Kok bisa begitu? Yang ngulasnya siapa? Ibu apa? Bapaknya Pak. Sambil ngulas sambil nyonyo gitu. Ini gede saya katanya. Dan di antara pasien saya yang berhasil itu para janda ya, terlihat gitu lebih besar, lebih kencang. Akhirnya saya tanya, kok ibu berhasil? Ibu memang sering mengolesnya tiap malam. Pak, terus terang saya berhasil itu karena yang ngoles banyak Pak, tetangga katanya. Terus yang punya istri juga ngolesin saya sambil imut, ikut deh saya katanya gitu. Dan yang terakhir yang membuat saya bingung itu yang membuat saya tegang gitu. Seorang gadis ya, dia komplain, gimana Dek udah berhasil, payudaranya udah besar. Saya bingung Pak, yang besar mah perut saya katanya. Saya pikir saya oles-oles sama pacar saya, mungkin nggak tahan langsung dibebaskan katanya gitu. Akhirnya saya, ini yang gede Pak katanya. Setelah itu apakah produknya lancar terjual apa gimana Ki? Saya sih produk itu ya nggak saya jual di kampung sendiri, saya jual ke daerah-daerah gitu kayak ke Papua, ke Kalimantan, ke Jambi, Sumatera juga ya. Karena kalau di sini kalau komplain ribet saya gitu. Kalau di jauh mana mungkin dia komplain kan di jauh ya. Bodoh amat gitu mau berhasil mau enggak ya. Penting produk saya terjual gitu. Iya. Terus bagaimana dengan susu kuda liar Ki? Saya rasa susu kuda liar itu bohong ya. Bagaimana enggak ya? Sekarang kuda yang di kandang aja susah diperasnya. Bagaimana kita memeras susu kuda yang liar gitu? Apa kita harus lari-lari? Mungkin seharian kita dapat cuma segelas kali ya, ngejar kuda liar gitu buat diperas.